Bayu duduk termenung, memijat pelipisnya yang mulai terasa berdenyut karena beban pikiran. Hatinya berat saat menatap berkas-berkas utang yang menumpuk di hadapannya. Puluhan kontrak kerja, tagihan dari bank, dan surat-surat pengingat pembayaran tersebar di atas meja. Sekelumit rasa marah dan kecewa muncul saat ia teringat pada para rekan bisnisnya yang satu persatu meninggalkan dirinya saat bisnisnya mulai jatuh. Pak Bayu, kita perlu berbicara soal hutang Bapak yang sudah jatuh tempo. Suara lirih dari bawahannya, Wanto, memecah keheningan. Bayu memejamkan matanya sejenak, merasa malu dan marah sekaligus. Dia ingin mempertahankan harga dirinya, tapi kenyataan semakin menghimpit. Wanto, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi... Bayu menarik nafas panjang mencoba mengendalikan emosinya. Tapi bank itu seperti tidak memberi nafas. Semua ini terlalu cepat. Wanto hanya menundukkan kepala, tidak berani memandang wajah Bayu. Ini semua gara-gara mereka. Desis Bayu, suaranya penuh dengan penyesalan dan amarah. Dulu mereka yang mengajakku berinvestasi besar-besaran. Tapi begitu keadaan berbalik, mereka kabur begitu saja. Seperti sekawanan tikus yang lari dari kapal yang hampir tenggelam. Wanto berdempelan, lalu berkata, Saya bisa paham, Pak. Orang-orang memang seperti itu. Waktu kita di atas, mereka dekat. Tapi begitu keadaan berbalik, ya... Wanto menggantungkan kalimatnya, tidak ingin terlalu jauh. Bayu mendesah. Seringkali dia memikirkan jalan keluarnya, tapi rasanya semua pintu tertutup rapat. Segala upaya yang dilakukannya seperti menabrak tembok tanpa celah. Bisnis hotel yang dulu berjaya, kini hanya menjadi beban yang terus menyedot keuangannya. Ketika malam mulai larut, Bayu tetap duduk di kursinya, menatap kosong ke arah kaca jendela yang gelap. Di tengah kegamangan, ia teringat cerita lama dari seorang temannya. Dulu aku pikir itu hanya cerita dongeng, gumam Bayu pelan sambil mengingat kata-kata itu. Pesugihan di pantai selatan. Teringat sebuah cerita di mana seorang pengusaha bangkit dari keterpurukan setelah melakukan ritual khusus di pantai Parangtritis. Konon, dengan perjanjian kepada Nyi Roro Kidul, seorang bisa memperoleh kekayaan yang diinginkannya, asal bersedia memenuhi syarat dan pantangan yang diminta oleh Sang Ratu Pantai Selatan, atau si sosok yang menjelma. Bayu berpikir keras, mencoba menepis pemikiran itu. Tapi seiring dengan tekanan yang semakin besar dan bayangan bank yang siap mengambil alih hartanya, cerita pesugihan itu justru semakin menggelayuti pikirannya. Ia tahu ia bukanlah solusi rasional, tapi dalam situasi terjepit, rasionalitasnya mulai goyah. Beberapa hari kemudian, Bayu bertemu lagi dengan Wanto di kantor yang sama. Wajahnya terlihat lebih kuyu dari biasanya, bahkan bayangan lingkaran hitam di bawah matanya kian pekat. Wanto menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Bayu. Pak, kalau boleh tahu, apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa ada jalan keluar yang Bapak pikirkan? Tanya Wanto dengan suara pelan namun penuh simpati. Bayu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Aku dengar ada jalan lain, Wanto. Jalan yang mungkin bisa membantuku. Tapi aku belum tahu ini jalan yang benar atau malah sebaliknya. Wanto memandang Bayu dengan tatapan heran. Jalan lain, Pak? Apa maksud Bapak? Kamu pasti pernah dengar cerita tentang pesugihan di pantai selatan, kan? Suara Bayu terdengar berat, hampir seperti bisikan. Wanto mengangguk perlahan, sedikit terkejut. Iya, Pak, tapi... itu cuma cerita lama, Pak. Gak mungkin itu. Aku tahu ini terdengar gila, Tok. Tapi keadaanku sudah sangat buruk. Segala jalan sudah aku coba. Teman-teman menjauh, Bang semakin menekan. Aku harus mencari jalan lain. Bayu menatap Wanto dengan mata penuh harap, seolah berharap anak buahnya itu mengerti bebannya.
Kalau boleh jujur, jalan seperti itu bisa membawa dampak yang tidak kita pahami loh Pak. Banyak pantangan, banyak aturan, dan seringkali pengorbanannya lebih besar dari yang kita kira ya Pak, ujar Wanto dengan nada serius mencoba memperingatkan. Bayu hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu semua itu. Namun bisikan tentang kekayaan dan kebangkitan dari keterpurukan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Di dalam dirinya, ada suara yang terus berbisik, menawarkan harapan yang manis, namun penuh ancaman. Tok, aku tidak punya pilihan lain. Aku akan ke pantai selatan, ucap Bayu akhirnya dengan suara tegas. Aku akan coba lakukan pesugihan itu demi keluargaku, demi semuanya. Tidak ada lagi yang bisa kuselamatkan kecuali ini. Wanto menatap Bayu dengan penuh kecemasan, tapi dia tahu tidak ada yang bisa menghentikan niat tuannya. Bayu meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Namun di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Api harapan sekaligus ketakutan yang tidak terelakkan. Sebuah keputusan telah diambil dan jalan yang penuh kegelapan menanti di hadapannya. Esok harinya, Bayu menghubungi seorang teman lama yang dulu pernah menceritakan tentang pesugihan di pantai selatan. Temannya memberinya kontak seorang dukun terkenal yang memiliki kemampuan supranatural. Seseorang yang bisa menjadi perantara menuju dunia gaib. Beberapa hari kemudian, Bayu menemui sang dukun sebagai juru perantara. Di dalam rumah yang remang-remang, sang dukun duduk dengan tenang. Wajahnya dihiasi kerutan seolah menyimpan sejuta rahasia yang tak bisa sembarang orang ketahui. Dukun itu memandang Bayu dengan tatapan tajam, seolah bisa menembus pikiran dan hatinya. Jadi, kamu datang ke sini karena ingin meminta bantuan dari Ratu Pantai Selatan? Tanya sang dukun tanpa basa-basi. Suaranya dalam dan tenang. Bayu hanya mengangguk, merasa lidahnya keluh. Ia menelan ludah dan mencoba mencari kata-kata yang tepat. Iya Pak, saya dalam keadaan terdesak. Saya mendengar cerita bahwa pesugihan ini bisa membantu orang yang terpuruk seperti saya. Dukun itu mengangguk pelan sambil tersenyum tipis, seolah sudah menduga alasan Bayu datang. Jalan yang kamu tempuh ini bukan jalan yang mudah. Nyi Roro Kidul bukan sekedar legenda. Dia adalah penguasa dunia gaib yang memiliki kekuatan besar. Tapi kekuatan itu tidak datang cuma-cuma, ujar dukun itu dengan nada dingin, penuh peringatan. Tidak datang cuma-cuma? Tanya Bayu dengan sedikit gemetar. Apa yang harus saya berikan, Mbah? Dukun itu menghela nafas, lalu menatap Bayu lurus-lurus. Kekayaan dan kejayaan memang bisa kamu dapatkan, tapi ada syarat-syarat yang harus kau penuhi. Sosok yang akan kau puja itu bukan sekedar dewi yang memberi, dia juga akan meminta imbalan. Bayu terdiam, mulai merasa gentar. Namun rasa takutnya terbungkus oleh keputusasaannya dan keputusannya yang sudah bulat. Apa syarat-syaratnya, Mbah? Tanya Bayu memberanikan diri. Pertama, kamu harus melakukan ritual di pantai Parangtritis pada malam Jumat Kliwon. Kamu harus membawa sesajen kembang 7 rupa, kemenyan, dan kain hijau. Tapi ingat, setelah itu kamu dan keluargamu harus mematuhi pantangan. Jangan sekali-kali mendekati pantai selatan, terutama dengan pakaian berwarna hijau. Warna itu adalah warna keramat milik sang ratu. Dukun itu berbicara dengan nada tegas, seolah menekankan pentingnya setiap kata yang diucapkannya. Bayu terdiam, mencerna setiap instruksi yang diberikan sang dukun. Pikirannya berkecamuk antara ketakutan dan harapan akan kebangkitan usahanya. Dan satu hal lagi, lanjut dukun itu, matanya menyipit penuh makna. Selalu ada pengorbanan yang harus dilakukan. Nyi Roro Kidul kadang meminta sesuatu yang lebih dari sekedar pantangan. Beliau mungkin akan meminta tumbal, baik itu jiwa atau keturunanmu. Apakah kamu siap menanggung resikonya?
Bayu terguncang mendengar kata tumbal. Hatinya tiba-tiba terasa berat. Membayangkan keluarganya yang mungkin harus membayar harga atas keputusannya ini. Namun, bayangan tentang kemiskinan yang terus menghimpit dan hutang yang semakin menumpuk membuat tekadnya kembali mengeras. Saya akan mematuhi semua pantangan dan syaratnya, Mbah, jawab Bayu dengan suara bergetar tapi tegas. Selama keluargaku masih bisa hidup lebih baik, saya siap melakukan apapun. Dukun itu tersenyum samar, mengangguk puas. Ia lalu mengeluarkan selembar kain hijau dari buntalan yang ia simpan dan menyerahkannya kepada Bayu. Ingat baik-baik, malam Jumat Kliwon, lakukan ritualnya dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah melupakan pantangan yang sudah aku jelaskan. Bayu menerima kain hijau itu dengan tangan bergetar, seakan-akan itu sebuah tanda bahwa Bayu akan menjadi penyembah dari sosok pemberi kekayaan. Rasa takut dan penasaran terus membayangi pikirannya saat ia memikirkan ritual yang akan segera dilakukannya. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Bayu duduk di depan meja kerjanya. Kain hijau dan perlengkapan sesajen tergeletak di depannya, siap untuk dibawa ke pantai dalam beberapa hari. Ia memikirkan keluarganya, anaknya yang masih kecil, dan istrinya yang bisa setia menemaninya di saat terpuruk sekalipun. Aku melakukan ini demi kalian, demi kita bisa hidup tenang lagi, bisik Bayu pada dirinya sendiri, seolah meyakinkan hatinya yang mulai bimbang. Kegelapan semakin pekat, namun keputusan Bayu telah bulat. Ritual pesugihan itu akan dilakukannya dengan harapan dapat menyelamatkan keluarganya dari keterpurukan. Dan tanpa ia sadari, jalan yang ia pilih ini adalah jalan menuju misteri gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Pantai Parangtritis diselimuti gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar di balik awan pekat. Suara debur ombak menggema, seolah ada sesuatu yang menunggu Bayu di sana. Dengan kain hijau, kembang 7 rupa, dan kemenyan di tangan, Bayu melangkah mendekati bibir pantai. Jantungnya berdegup kencang, udara dingin menyelimuti tubuhnya. Namun entah kenapa, Bayu merasa seakan ada yang mengamatinya dari kegelapan laut yang membentang luas. Ia menyalakan kemenyan, menghirup aroma mistis yang menyeruak dari asap yang berputar-putar ke udara, seperti mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Tangan Bayu sedikit gemetar saat ia mengatur sesajen di atas pasir. Jangan ragu Bayu, gumamnya pada diri sendiri, berusaha membulatkan tekad. Ini kesempatan terakhirku. Ketika Bayu mulai membaca mantra yang diberikan oleh sang dukun, tiba-tiba angin berhembus kencang, meniup pasir dan menyelimuti wajahnya. Bayu memejamkan mata, berusaha menahan rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Suasana berubah mencekam, dan di telinganya terdengar suara lembut namun dingin, seperti bisikan dari alam lain. Suara itu samar namun jelas, memanggil namanya dengan nada yang menghipnotis. Suara itu datang dari arah laut, terdengar semakin dekat, semakin dalam, seolah-olah merasuk ke dalam jiwa. Bayu membuka mata dan melihat bayangan besar muncul dari dalam air. Sosok perempuan dengan pakaian hijau berkilauan. Wajahnya tak terlihat jelas, dia menjelma, namun auranya memancarkan energi kuat dan menakutkan. Bayu menahan nafas, memandang sosok itu dengan mata terbelalak. Aku datang untuk sebuah permintaan. Bayu berbisik lirih, hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Sosok itu mendekat dan suaranya terdengar berbisik lagi. Apakah kau siap menerima apapun konsekuensinya? Bayu menelan ludah, mengingat semua yang diinginkannya. Kekayaan, kejayaan, semua yang pernah ia miliki dan hilang begitu saja. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan segalanya. Aku siap, jawab Bayu dengan suara serak namun mantap. Sosok itu tersenyum samar. Lalu bayangan tubuhnya perlahan menghilang bersama hembusan angin malam. Namun, Bayu bisa merasakan kehadiran energi yang sangat kuat, seperti nafasnya tertahan oleh kekuatan gaib yang melingkupinya. Setelah ritual selesai, Bayu kembali menemui dukun yang menantinya di rumahnya yang tua dan sunyi.
Bayu menceritakan kejadian di pantai, termasuk pertemuannya dengan sosok perempuan bergaun hijau. Sang dukun mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, tampak sudah terbiasa dengan cerita semacam itu. "Kamu sudah melakukan dengan baik, Bayu," ujar dukun itu. "Sekarang hanya tinggal menunggu. Kekayaan itu akan datang. Tapi ingat," dukun itu menatap Bayu dengan serius, wajahnya mengeras. "Ada janji dan pantangan yang harus kau dan keluargamu patuhi. Jangan pernah melanggar." Bayu mengangguk, meskipun ada ketidaknyamanan yang mengganjal di hatinya. "Ingat, keluargamu dilarang memakai pakaian hijau dan mereka tidak boleh mendekati pantai selatan, terutama pada malam-malam tertentu. Ingat, warna hijau adalah warna keramat milik sang ratu, dan pantai itu adalah wilayah kekuasaannya. Sekali pantangan ini dilanggar, resikonya bisa fatal." Bayu terdiam sejenak, merenungi pantangan tersebut. Meski berat, ia merasa ini adalah sebuah pengorbanan yang bisa ia tanggung. "Aku akan memastikan keluargaku tahu dan mematuhi pantangan ini, Mbah," ujar Bayu dengan nada yakin. "Bagus," kata dukun itu. "Ingat, jalan yang sudah kau pilih ini bukan main-main. Banyak yang kehilangan segalanya karena melanggar pantangan. Kau harus berhati-hati." Bayu mengangguk, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menyepelekan perintah peringatan itu. Ia tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Sepulangnya dari pertemuan dengan dukun, Bayu mulai merasakan kehadiran energi gaib yang semakin kuat di rumahnya. Di sudut-sudut gelap rumahnya, ia sering merasa ada yang mengawasinya. Sesekali, suara langkah lembut terdengar di malam hari, seolah ada seseorang yang berjalan di lorong. Suatu malam, ketika Bayu sedang sendirian di ruang tamu, ia merasakan hawa dingin menyelusup masuk. Lampu tiba-tiba berkedip dan angin dingin berhembus dari arah pintu. Meskipun semua jendela tertutup rapat, suara lembut itu kembali terdengar, membuat bulu kuduk Bayu meremang. Bayu menoleh namun tidak melihat siapa-siapa. Ia berusaha tetap tenang, namun suara itu terus mengiang di telinganya, seolah ada yang berusaha berkomunikasi dari dunia lain. "Siapa itu?" bisik Bayu mencoba mencari sumber suara. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Bayu menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia sadar bahwa keputusan untuk melakukan ritual ini bukan tanpa konsekuensi. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya sekarang berada dalam pengawasan sosok yang tak kasat mata. Di hari-hari berikutnya, perubahan mulai terjadi pada dirinya. Bayu merasa lebih percaya diri. Ide-ide bisnis yang dulu terasa buntu, kini mengalir lancar. Usaha hotelnya yang hampir bangkrut tiba-tiba mengalami peningkatan, dan uang mulai mengalir lagi. Namun di balik semua keberuntungan itu, Bayu tahu bahwa ada sesuatu pengorbanan yang harus ia lakukan. Bayangan tentang sosok perempuan bergaun hijau terus menghantui pikirannya, dan suara lembut yang memanggil namanya di tengah malam menjadi pengingat akan perjanjian yang telah ia buat. Ini baru permulaan, Bayu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap bayangan dirinya di cermin. Kekayaan ini hanyalah awal dari semua yang akan aku terima. Tetapi jauh di dalam hatinya, Bayu tahu bahwa bayang-bayang pantai selatan akan terus menghantuinya, mengintai, menunggu kapan ia atau keluarganya akan melanggar pantangan yang telah ditetapkan. Keberhasilan Bayu datang seperti badai yang tak terduga. Setelah menjalani ritual pesugihan di pantai selatan, hotel yang hampir bangkrut itu mendadak dipenuhi oleh pelanggan. Meskipun dunia luar tidak mengetahui apa yang terjadi, Bayu merasakan lonjakan keuntungan yang luar biasa. Setiap hari, ia menemukan diri dikelilingi oleh orang-orang yang memujinya. Pelanggannya semakin banyak, dan usahanya berkembang pesat. "Bayu, kau pasti sudah melakukan sesuatu yang luar biasa," ujar Reza, salah satu kolega bisnis Bayu, saat mereka tengah makan siang di restoran mewah. "Aku belum pernah melihat hotel ini seramai ini sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa." Bayu hanya tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya ia tahu apa yang telah terjadi.
Kekayaan yang datang begitu cepat tak lepas dari perjanjian yang telah ia buat dengan Nyi Roro Kidul. Ia merasa tidak perlu lagi berpikir tentang masa depan karena saat ini ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, memang luar biasa, Zak, jawab Bayu sambil menikmati makanan dengan santai. Tapi yang terpenting adalah menjaga semuanya tetap berjalan. Ini baru permulaan. Bayu mulai menunjukkan sikap yang lebih arogan. Ia tak segan-segan mengkritik rekan-rekannya yang lambat dalam pekerjaan atau bahkan memotong kerjasama dengan beberapa mitra lama yang ia anggap tidak cukup menguntungkan. Sementara itu istrinya, Sari, mulai merasakan perubahan yang aneh pada suaminya. Di rumah, sikap Bayu yang semakin tak terkontrol mulai mengganggu keluarganya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar, sibuk mengurus bisnisnya. Sementara Sari merasa semakin terasingkan. Bahkan anak-anak mereka, Dito dan Lina, mulai merasa ketakutan saat berada di rumah. Mereka sering merasakan hawa dingin yang aneh dan suara-suara aneh yang datang dari lorong rumah yang gelap. Suatu malam, setelah makan malam yang cepat, Sari duduk di ruang keluarga sambil merapikan barang-barang. Tiba-tiba ia melihat Bayu berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Wajah Bayu terlihat bingung dan ia menatap cermin itu dengan penuh perhatian. "Mas, kamu kenapa, Mas?" tanya Sari khawatir sambil berdiri dari kursinya. "Apa yang kamu lihat di sana?" Bayu tidak menjawab. Matanya tetap terfokus pada cermin, seolah ada sesuatu yang sedang ia cari. "Mas!" panggil Sari lagi mendekat. Tanpa sadar, Bayu mengeluarkan suara yang lebih rendah, seperti bisikan. Aku merasakannya. Dia ada di sini, Sari. Dia selalu mengawasi." Sari merasa gelisah. Ia menyentuh lengan suaminya, mencoba menggoyangnya keluar dari keterpakuan. "Siapa, Mas? Siapa yang kamu maksud?" Bayu perlahan berbalik, dan dalam tatapan matanya, Sari melihat sesuatu yang asing. Mata Bayu yang biasanya penuh semangat, kini terlihat kosong, seolah terhubung dengan dunia lain. "Dia, sosok itu," jawab Bayu. Suara itu terdengar serak, seperti bukan suara aslinya. "Dia ingin aku terus melakukan persembahan kepadanya agar aku tidak kehilangan semuanya." Sari tersentak mendengar nama itu. "Jangan konyol, Mas. Itu semuanya cerita. Kamu harus kembali ke kenyataan. Kita harus menjaga keluarga kita." Tapi Bayu tidak mendengarkan. Ia kembali ke cermin. Kali ini menyentuh permukaan kaca dengan lembut. "Kekayaan ini adalah milikku, Sari. Aku sudah memilih jalan ini. Kamu harus mendukungku ya." Sari merasa ketakutan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi pada suaminya? Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar masalah bisnis. Keputusan Bayu untuk melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul telah membawa mereka ke dalam dunia yang gelap dan penuh resiko. Seminggu setelah kejadian aneh itu, rumah mereka semakin dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Di malam hari, Sari dan anak-anak sering mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Padahal tidak ada siapapun. Suara itu datang dan pergi begitu saja, seperti ada yang mengintai mereka dari dalam rumah. Suatu malam, ketika Sari sedang berjalan menuju kamar tidur, ia melihat sosok wanita berambut panjang yang berdiri di depan cermin besar yang ada di ruang tamu. Wanita itu tampak pucat, wajahnya samar-samar, dan matanya kosong, seperti tidak bernyawa. Sari terkejut, hampir tidak bisa bernafas melihat penampakan itu. Sosok itu mulai menghilang saat Sari melangkah lebih dekat. "Kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja?" tanya Bayu yang tiba-tiba muncul di belakang Sari. Suaranya terdengar tenang, namun ada ketegangan yang terasa aneh. Sari menoleh dan Bayu tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan sorot matanya terasa lebih kosong, jauh dari Bayu yang ia kenal. "Ada apa? Kenapa kamu tampak terkejut?" tanya Bayu. Namun di matanya ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Sari merasa sangat tidak nyaman. Sari menggigit bibirnya, menahan ketakutan. Aku melihat sesuatu, Mas. Di depan cermin sana, Mas,"
Bayu hanya tersenyum tipis, seperti tidak terpengaruh dengan apa yang baru saja terjadi. Itu hanya imajinasimu, Sari. Jangan terlalu khawatir. Kita punya hidup yang luar biasa sekarang. Namun Sari tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya, merinding di sekujur tubuhnya. Sesuatu yang gelap dan menakutkan telah mengubah Bayu, dan ia takut tidak akan bisa menghindarinya. Beberapa hari kemudian, Bayu kembali sibuk dengan bisnisnya. Ia semakin larut dalam dunia kekayaan yang ia raih dengan pesugihan itu. Setiap hari ia merasa semakin kuat dan semakin percaya diri. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia kontrol. Ketakutan yang terus menghantui keluarganya. Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun ia tahu resikonya sangat besar, ia mulai berbicara dengan teman-teman lama Bayu yang pernah mengenalnya. Dan apa yang mereka ceritakan semakin menambah kecemasannya. Sari tahu, Bayu telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan jika mereka tidak segera keluar dari jeratan itu, semuanya mungkin akan hancur, termasuk mereka. Sementara itu, Lila, anak perempuan Bayu yang masih remaja, selalu merasa penasaran dengan pantai selatan. Meski sering mendengar cerita-cerita misterius dari ayahnya, ia tak pernah benar-benar percaya akan kekuatan yang dikatakan menghuni tempat itu. Semuanya terdengar seperti mitos, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Namun, ketidakpercayaannya akan hal-hal gaib justru mendorongnya untuk melanggar peringatan ayahnya. Lila, jangan pernah pergi ke pantai selatan ya. Itu tempat yang berbahaya. Ayah tidak ingin kamu terlibat dengan hal-hal seperti itu. Pesan Bayu beberapa waktu lalu. Wajahnya serius dan cemas. Lila hanya mengangguk, tapi hatinya menolak. Ia merasa ayahnya berlebihan dan tidak ada yang lebih menarik baginya daripada menikmati malam bersama teman-temannya di pantai yang sering dibicarakan orang-orang. Hari itu, setelah berbicara dengan teman-temannya, Lila akhirnya memutuskan untuk pergi. Mereka menyewa mobil dan meluncur menuju pantai selatan tanpa sepengetahuan bapaknya. Saat mereka sampai di pantai, matahari sudah mulai terbenam, memancarkan cahaya kemerahan yang memberi kesan magis pada landscape pantai. Dan tanpa disengaja, Lila mengenakan gaun hijau muda yang ia beli beberapa minggu lalu. Sebuah pilihan yang tampaknya tidak berdampak apa-apa baginya. Sementara itu teman-temannya berjalan di sekitar, menikmati suasana yang cukup sepi. Lila, kamu benar-benar yakin kita mau kesini? Tanya Dira, teman dekat Lila dengan suara cemas. Ayahmu pasti tidak akan senang kan? Lila tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan ketidakpercayaannya terhadap peringatan itu. Udahlah, kita hanya ingin melihat pantainya saja kok. Tidak ada yang salah dengan itu. Mereka tertawa, seolah-olah semua yang diperingatkan orang-orang hanyalah cerita kosong. Namun tak lama setelah mereka berjalan lebih jauh, suasana berubah menjadi aneh. Angin yang semula tenang tiba-tiba berhembus kencang. Ombak yang tadinya tenang mulai bergejolak dengan dahsyat, seolah-olah ada yang mengendalikannya dari jauh. Lila merasa sesuatu yang tidak biasa mulai menggelayuti pikirannya. Lihat itu, ada sesuatu di sana, seru salah satu temannya, Lita, yang melihat sosok aneh di kejauhan. Lila menoleh dan melihat sosok bayangan yang bergerak mendekat dari tengah laut. Bayangan itu tinggi, gaunnya panjang, dan rambutnya tampak terurai mengikuti gerakan angin. Bayangan itu semakin mendekat, semakin jelas, hingga Lila bisa melihat wajahnya yang sangat pucat dan matanya yang kosong menatapnya dengan tajam. Lila merasa ketakutan, namun rasa penasaran yang membuatnya tetap diam di tempat. Lila, kita harus pergi. Itu bukan orang biasa, teriak Dira menarik tangan Lila. Ayo kita pergi dari sini. Namun sebelum Lila sempat menjawab, ombak yang sangat besar tiba-tiba menggulung dengan sangat cepat. Ia merasa tubuhnya terseret oleh kekuatan alam yang tidak terkendali. Angin kencang semakin menjadi-jadi, seperti mengelilinginya, memaksanya untuk tetap berdiri di tempat yang sama, tidak bisa bergerak. Lila, teriak Dira, melompat ke arah Lila untuk menariknya pergi. Tetapi tangan Lila terlepas dari genggamannya.
Bayangan itu semakin mendekat, dan Lila merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam laut. Pada saat itu, dalam keadaan bingung dan ketakutan, Lila melihat tangan itu meraih ke arahnya. Tangan yang panjang dan dingin, yang langsung menyentuh bahunya dan menariknya ke dalam gulungan ombak. Tidak ada waktu untuk melawan. Lila merasakan tubuhnya ditarik ke arah laut yang gelap dan penuh amukan gelombang. Malam itu, Bayu menerima kabar buruk. Ponselnya berdering, dan suara di ujung sana menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ia percayai. "Pak Bayu, kami tidak bisa menemukannya. Anak Anda, Lila, hilang begitu saja di pantai selatan. Tidak ada jejaknya, hanya beberapa jejak kaki yang mengarah ke laut, dan kemudian hilang begitu saja, Pak." Bayu terdiam dalam kepanikan. Pikirannya langsung melayang pada pantangan yang telah dilanggar oleh anaknya. Semua kejadian buruk yang dialami keluarganya, ketegangan yang ada, semuanya seolah-olah saling terkait. Tidak mungkin, Bayu berbisik, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Lila tidak bisa pergi ke sana. Tidak boleh. Istrinya Sari yang berada di sampingnya langsung memegang bahunya, merasakan getaran ketakutan yang menggerogoti hati Bayu. "Mas, kenapa ini bisa terjadi?" Bayu menatap Sari dengan mata yang kosong. Ketakutan merayapi setiap jengkal tubuhnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Pihak berwenang segera melakukan pencarian besar-besaran, tetapi tak ada satupun jejak yang dapat ditemukan, selain jejak kaki yang hilang di tepian laut. Malam itu, Aku sudah terlalu jauh, Sari, terlalu jauh," bisiknya kepada istrinya. Tatapannya kosong, hampir seperti seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. "Anak kita telah menjadi tumbal dari kekayaan yang kita nikmati." Penyesalan Bayu tiada gunanya, percuma. Kehilangan Lila meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga Bayu. Setiap sudut rumah terasa kosong. Tidak ada lagi suara tawa anak perempuan mereka yang ceria. Bayu dan istrinya, Sari, duduk terdiam di ruang tamu, seolah menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Mereka tak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menangis dan menatapi kehilangan yang begitu mendalam. Selama berhari-hari, Bayu terbangun dengan rasa cemas dan takut yang menggerogoti hatinya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Lila yang hilang seolah menghantui pikirannya. Malam-malam yang dulunya penuh dengan tidur yang nyenyak, kini hanya dipenuhi mimpi buruk dan teror yang tak kunjung usai. Pada suatu malam, setelah Sari tertidur lelap, Bayu duduk di ruang tengah, terperangkap dalam pikirannya yang kacau. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan seperti langkah kaki di lorong. Ia menoleh ke arah pintu, namun tidak ada apa-apa. Ketika matanya kembali beralih ke cermin besar yang ada di sudut ruang tamu, ia tertegun. Di dalam cermin, tampak bayangan seorang wanita berpakaian hijau, dengan rambut panjang yang acak-acakan dan wajah pucat yang menyeramkan. Wajah itu tampak tidak manusiawi, dengan mata yang kosong dan mulut yang tampak ternganga seolah ingin berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Bayu terkejut dan mundur beberapa langkah. Siapa itu?" gumamnya. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Matanya terbuka lebar, tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Bayu mencoba mengalihkan pandangannya, namun bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Sosok itu mulai bergerak, menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, sosok wanita itu seperti melayang keluar dari cermin dan berdiri di hadapannya. Suara serak itu keluar dari mulut wanita itu, membuat darah Bayu membeku. Bayu terjatuh ke lantai, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," teriaknya. Berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan. Sosok itu hanya dia menatap Bayu dengan mata yang semakin kosong, seolah memberikan peringatan bahwa penuntutannya belum selesai. Pagi harinya Sari terbangun dan menemukan Bayu duduk terdiam di ruang tamu. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Ia merasa ada yang tidak beres. "Mas, kamu kenapa, Mas?" tanya Sari cemas. Bayu hanya menggelengkan kepala, mencoba untuk menenangkan dirinya.
Namun rasa takut itu terus menghantui. Ia sudah merasa tidak bisa lepas dari ikatan gaib yang telah mengikat keluarganya. Setiap kali ia berusaha untuk melupakan, teror itu semakin nyata. Sosok wanita berpakaian hijau itu tidak hanya muncul di cermin, tetapi juga di sudut-sudut rumah, di jendela yang terbuka di malam hari, bahkan di pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Sari, aku telah membuat kesalahan besar. Aku sudah terlalu jauh. Aku terjebak dalam perjanjian yang harus dipenuhi, dan aku tidak tahu bagaimana cara melepaskannya, ujar Bayu dengan suara gemetar, mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sari menatap Bayu dengan mata penuh rasa sakit dan kebingungannya. Mas, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan perjanjian? Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Mas? Bayu menunduk, menatap tangannya yang gemetar, seolah takut jika ia berbicara lebih lanjut. Sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Aku membuat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul untuk kekayaan, untuk mengembalikan semua yang hilang. Tapi aku tidak tahu kalau ada pantangan yang begitu ketat. Lila, dia melanggar pantangan itu, kata Bayu dengan suara yang serak, menahan tangis yang hampir keluar. Ternyata aku telah mengorbankan jiwa anak kita, dan sekarang aku terjebak dalam dunia yang tidak bisa aku lepas. Aku ingin lepas. Sari terdiam. Tubuhnya terasa lemas, seolah terhantam oleh kata-kata yang baru saja didengarnya. Semua yang mereka alami, kehilangan Lila, perubahan Bayu, serta teror yang datang bertubi-tubi, membuatnya merasa seperti mereka sedang hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Teror yang terus-menerus menghinggapi keluarga Bayu membuat Sari semakin putus asa. Setiap malam Bayu dan Sari tidak bisa tidur nyenyak. Bayu dihantui penyesalan, sementara Sari dihantui oleh bayangan Lila yang terus muncul di cermin dan di sudut-sudut rumah. Dalam keputusasaan, Sari akhirnya memutuskan untuk menemui seorang spiritualis yang dikenal di kalangan orang-orang yang mencari solusi atas masalah-masalah gaib. Suatu sore, Sari pergi menemui spiritualis tersebut tanpa memberitahukan Bayu. Ketika Sari memasuki rumah spiritualis itu, ia disambut oleh seorang wanita tua dengan mata yang tajam, penuh pengetahuan, seakan bisa melihat ke dalam jiwanya. Apa yang membawamu ke sini? Tanya wanita tua itu dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Sari menunduk, merasa cemas. Rumah kami dihantui. Anak saya telah hilang dan suami saya, dia terperangkap dalam perjanjian gaib. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, jawab Sari. Suaranya nyaris pecah. Wanita itu mengangguk pelan, seperti sudah bisa membaca keadaan Sari tanpa perlu menjelaskan lebih lanjut. Perjanjian yang dibuat dengan makhluk gaib bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan. Terlebih jika itu adalah perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk itu sangat kuat, dan ia tidak akan membiarkan begitu saja. Sari semakin cemas, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Bagaimana caranya untuk menghentikan semua ini? Apa yang harus kami lakukan? Wanita tua itu menghela nafas, kemudian mendekati Sari dengan tatapan yang serius. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari perjanjian tersebut adalah dengan melakukan ritual pemutusan yang sangat berbahaya. Ritual ini akan membawa kematian atau penderitaan bagi satu orang yang terlibat. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sari terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mencekam di udara. Jadi, suami saya harus melakukan ritual ini? Wanita itu mengangguk. Iya, namun kau harus tahu bahwa jika ritual ini gagal, keluargamu akan semakin terperangkap dalam cengkraman makhluk gaib tersebut. Kau harus memutuskannya dengan hati-hati. Keesokan harinya, Sari mengutarakan hal ini kepada Bayu. Meskipun rasa takut menyelimuti hati Bayu, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan perasaan campur aduk, Bayu akhirnya memutuskan untuk melaksanakan ritual pemutusan perjanjian, meskipun ia tahu resiko yang mengancam nyawanya. Baiklah Sari, kalau aku mati dalam ritual ini, apakah kamu siap menghadapinya? Tanya Bayu dengan suara berat. Aku tak bisa membiarkan teror ini terus berlanjut. Sari menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas, tapi kita harus melakukan ini untuk Lila dan untuk kita semua. Malam itu mereka mempersiapkan ritual pemutusan perjanjian dengan bantuan sang spiritualis. Bayu, Sari, dan spiritualis itu berkumpul di ruang tengah yang telah dipenuhi dengan dupa,
dan sebuah sesajen. Saat ritual dimulai, segala sesuatu di rumah tersebut terasa berubah. Lampu minyak yang berkedip-kedip seakan menyala dan mati dengan sendirinya. Bayu duduk di tengah lingkaran, sementara Sari dan sang spiritualis berdiri di sekelilingnya, menatap dengan penuh kecemasan. Suasana semakin mencekam, dan dalam ketegangan yang melanda, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Suara itu terdengar serak, seolah berasal dari kedalaman kegelapan. Sosok itu muncul di tengah lingkaran. Wajahnya tampak marah dan mengerikan. Sosok wanita berpakaian hijau dengan mata yang menyala merah seperti bara api muncul di hadapan mereka dengan kereta kencana. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dari perjanjianku?" Suara itu menggetarkan dinding rumah. Bayu tertegun, matanya melebar melihat sosok yang sebelumnya hanya ada dalam mimpinya. Wanita itu mendekat dengan gerakan yang cepat, dan dalam sekejap wajahnya berada sangat dekat dengan wajah Bayu. Bayu bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. "Aku sudah memberi segalanya untukmu, dan sekarang kau ingin melepaskan dirimu begitu saja?" kata wanita itu dengan suara penuh kebencian. Sukma Bayu pun ditarik oleh sang penguasa Laut Selatan. Dibawa dengan kereta kencananya, sang spiritualis tidak mampu menghadapinya. Sari meski merasa hancur, akhirnya menerima kenyataan. Sari selamat dari teror itu, tetapi bayangan Lila dan Bayu tetap menghantuinya, sebuah luka yang tak akan pernah sembuh. Di suatu malam yang sunyi, Sari berdiri di depan cermin besar di rumah yang kini kosong. Bayangan Lila muncul di cermin. Senyumnya yang cerah tampak seolah mengingatkan mereka akan masa lalu yang penuh kebahagiaan sebelum semuanya hancur. "Maafkan kami, Lila. Maafkan bapakmu," bisik Sari pelan. Air mata mengalir di pipinya. Selesai. Sebuah kisah, semoga terhibur. Anggap saja hanya dongeng ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta.